Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Tuhan GPSI Rehoboth Semarang dan juga Desa Godan Tawangharjo Purwodadi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah sejahtera Allah turun atas saudara-saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur dapat kembali menghampiri Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan marilah kita akan siapkan hati kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, persiapkan diri supaya kita bisa beribadah dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini untuk kesempatan yang masih Tuhan beri. Kami ada sebagaimana kami ada, mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh menghampiri hadirat Engkau untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Terlebih Tuhan, untuk kami dapat mendengar firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami di saat-saat masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam ibadah ini dari awal hingga pada akhir, dan urapi kami dan berkati seluruh jemaat-Mu, juga hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja sahabat yang melayani pekerjaan-Mu pada hari ini. Engkau juga akan memberkati mereka. Tuhan hadir di sini, Tuhan juga hadir di sana. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita sudah berdoa mohon kemurahan Tuhan, dan mari kita sekarang akan bersama-sama memuliakan Tuhan dengan pujian yang berikut ini.
Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita berada di tengah-tengah pekan Pentakosta, di mana seluruh jemaat kami harapkan bisa mengikuti pekan Pentakosta ini dalam sikap doa dan puasa. Tidak lain yaitu untuk mencari kehendak Tuhan, terlebih mohon kemurahan Tuhan, supaya janji Allah di mana kuat kuasa Roh Kudus dicurahkan, itu sungguh-sungguh dapat dialami oleh setiap pribadi. Karena itu merupakan sarana dan hal yang sangat dibutuhkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudara, firman Tuhan kami beri tema judul yaitu menantikan sangkakala Allah berbunyi. Dan kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Kemudian akan kita sambung, saudaraku, di dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dahulu. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian firman Tuhan, dan berbahagia saudara sekalian yang mendengar dan membaca firman Tuhan ini serta menyimpan di dalam hati, bahkan melakukan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, sebelum saya menguraikan lebih jauh tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu menantikan sangkakala berbunyi, kita akan dengar vokal grup akan mempersembahkan pujian sekali lagi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala,
Saudara-saudara, pada hari kenaikan yang lalu, tema utama yang kita dengar adalah bahwa Yesus akan datang kembali. Memang, saudara, itu suatu pengharapan yang besar, pengharapan yang membahagiakan bagi kita tentang Yesus akan datang kembali. Dan itulah makna daripada hari kenaikan Tuhan yang lalu. Maka saudara-saudara, kita akan mengenang kembali atau kita akan mengulang kembali. Tema itu sangat luar biasa. Kita berada di satu dispensasi di mana kita berada di zaman akhir, yaitu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dibanding dengan pada masa gereja mula-mula. Pada waktu Paulus berkata, dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat, apalagi saat ini, sudah setelah kurang lebih 2000 tahun berlalu, maka pasti rencana Tuhan itu akan segera digenapi. Tuhan berjanji, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan itu diteguhkan oleh kesaksian dua orang pakaian putih yang kita percaya itu adalah malaikat Tuhan, utusan Tuhan, yang memberikan pengharapan kepada murid-murid Tuhan yang waktu itu tercengang-cengang memandang ke langit. Dikatakan, hei orang Galilea, mengapa engkau memandang ke langit? Menyaksikan Yesus yang diangkat di hadapan kamu itu akan datang kembali. Seperti cara ia diangkat dari kamu. Ini berita yang luar biasa. Dan saudara, kita membaca di dalam surat Titus, ya, surat Titus pasal yang kedua berbunyi sebagai berikut. Surat Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, Titus berkata bahwa kedatangan Tuhan itu suatu pengharapan kita yang penuh dengan bahagia. Dan dalam surat Titus pasal 2 ini, Titus menuliskan bahwa, Paulus menulis kepada Titus bahwa gereja Tuhan dewasa ini yang telah diselamatkan karena kasih karunia dan anugerah, maka Allah mendidik kita supaya kita sekarang ini hidup adil, bijaksana, dan tetap beribadah dengan setia sekarang ini, sambil menantikan kedatangan Tuhan, ya, menantikan kedatangan Tuhan yang penuh bahagia dan berkat. Ini kedatangan Tuhan. Kemudian Rasul Paulus juga tulis di dalam surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dan 10, demikian bunyinya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara, ini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Paulus mengatakan bahwa kita dulu adalah orang menyembah berhala.
Allah yang mati, Allah yang bisu, Allah yang tidak mendengar kita berdoa. Tetapi oleh berita Injil dikatakan orang Tesalonika itu, juga kita semua, saudara, kita berbalik dari berhala kepada Allah yang hidup. Dan kita melayani, beribadah kepada Allah yang hidup dan Allah yang benar. Jadi Allah berhala itu Allah yang mati dan Allah yang tidak benar. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus ada Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa kita, Allah yang melihat kondisi kita, Allah yang tangannya terulur untuk menolong kita. Saudara-saudara, sebab itu kita berbahagia. Tetapi Paulus juga berkata, sementara kita melayani Allah yang hidup itu, kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita menantikan Tuhan datang dari surga. Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati itu, dikatakan untuk melepaskan kita dari kemurkaan yang akan datang. Kalimat ini penting kita perhatikan, bahwa kedatangan Yesus itu melepaskan kita dari kemurkaan yang akan datang. Kapan kemurkaan itu datang? Nah, di sini saya akan menguraikan, saudara, bahwa kedatangan Tuhan Yesus nanti, kedatangan yang kedua itu ada dua sesi. Ya, dua sesi. Sesi yang pertama, dia datang untuk menyambut kita. Seperti janjinya, aku akan datang membawa kamu datang kepadaku. Di mana aku berada, kamu akan ada. Ini kedatangan Tuhan Yesus di udara, di angkasa. Tadi dalam surat Tesalonika pasal 4 dikatakan, kita akan menyongsong Tuhan di udara. Dan kita akan bersama-sama dia di angkasa. Jadi pada waktu itu Tuhan datang tidak di bumi, tetapi di angkasa. Dan tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa pada waktu itu ada bunyi sangkakala. Dalam Korintus dikatakan nafiri berbunyi. Dan nafiri itu juga sebetulnya sama dengan sangkakala. Nafiri adalah trompet atau sangkakala yang ditiup untuk memberi aba-aba kepada umat Tuhan. Dan yang meniup itu adalah imam biasanya. Ditiup, ada kalanya untuk berkumpul, ada kalanya untuk berdoa dan sebagainya. Atau berperang, itu bunyi nafiri ada kodenya masing-masing. Dan Paulus ungkapkan itu di dalam 1 Korintus 14 juga. Nah, nafiri atau sangkakala ini, saudaraku, akan berbunyi. Suatu tanda di mana malaikat memberikan tanda, berseru, dan dengan sangkakala ini, Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika 4, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan pada waktu itu, orang-orang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu, kemudian kita yang masih hidup akan diubahkan. Rasul Paulus mengatakan ini suatu rahasia. Mengapa rahasia? Artinya tidak semua orang mengetahui. Kalau orang akan mati semua itu umum sudah tahu. Manusia satu kali mesti mati. Tetapi Paulus katakan ini ada satu rahasia. Kita tidak akan mati semua. Paulus berkata kita, karena Paulus mempunyai suatu pengharapan Tuhan akan datang pada waktu dia masih hidup. Tetapi memang hanya kehendak Tuhan yang jadi. Karena Tuhan berkata tidak ada seorang yang tahu. Termasuk Rasul Paulus. Hanya Rasul Paulus sangat merindukan mengharap sehingga dia berkata kita yang masih hidup. Dan ternyata sampai pada saat ini kita masih menunggu. Saudaraku, jadi pada waktu bunyi sangkakala itu, Paulus berkata, dalam sekejap mata,
Ya, dalam sekejap mata kita yang hidup akan diubah dan kita akan bersama-sama Tuhan diangkat naik ke udara, bertemu Tuhan. Ini kedatangan Tuhan Yesus pada sesi pertama. Kemudian ada sesi kedua. Tuhan akan datang bukan sebagai mempelai, tetapi Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Tetapi sebelum Dia datang sebagai raja akan memerintah di bumi ini, ada suatu sesi sebelumnya, yaitu seperti yang ditulis di dalam 2 Tesalonika, ya, surat 2 Tesalonika pasal 2, saudaraku, ayat 1 berbunyi demikian. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, maksudnya sebelum Tuhan datang sebagai raja itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, ini sesi selingan atau sesi yang akan terjadi antara kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai yang di dalam 1 Korintus 4 itu juga disebutkan seperti pencuri. Artinya apa? Tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Nah, antara kedatangan Tuhan yang seperti pencuri itu, kemudian sebelum Tuhan datang lagi ke bumi memerintah, maka ada satu dispensasi, dikatakan tadi, sebelum Tuhan datang sebagai raja dan segala raja itu, dinyatakan dulu adanya kemurtadan. Kemudian ada datangnya si pendurhaka, manusia durhaka. Yang dimaksud sini adalah antikristus. Saudara-saudara, jadi sebelum Tuhan datang, itu sudah didahului dengan adanya murtad. Siapa yang dimaksud murtad? Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, yang tadinya setia kepada Tuhan, percaya berarti itu bisa meninggalkan Tuhan. Saudara, di dalam surat Timotius, ya, pasal yang keempat, dikatakan roh itu berkata dengan nyata bahwa di hari-hari terakhir akan datang murtad, yaitu orang-orang yang berpaling dari Tuhan, berpaling kepada pengajaran-pengajaran manusia dan pengajaran setan-setan. Dan itu nanti menyebabkan saudara-saudara manusia menjadi garang dan sebagainya. Jadi saudara, kemudian muncul manusia durhaka. Manusia yang memberontak, yaitu yang dikatakan tadi di dalam 2 Timotius 2 itu dikatakan dia akan meninggikan diri, ya. Dikatakan, saya baca ulang, harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan
yang meninggikan diri di atas segala yang disebut. Dia akan menyombongkan diri, melawan segala yang disebut Allah, melawan agama-agama yang ada. Itu nanti munculnya antikris. Dia akan melarang orang berdoa dan melarang. Nah, kita akan membaca berikutnya. Dan bahkan ia duduk di bait Allah, mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi si manusia durhaka ini akan menyatakan diri sebagai Allah, minta disembah, minta didewakan, gitu, saudaraku. Tetapi kapan itu terjadi? Ya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan kamu sekarang tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakan itu mulai bekerja. Kedurhakan itu itu secara rahasia. Artinya apa? Ada perkara-perkara yang kita tidak menyadari bahwa ia sebetulnya akan melawan kita. Dengan cara apa? Berikutnya ayat ini dikatakan, dia akan datang dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat-mujizat. Saudara, kalau saya hubungkan dengan surat Wahyu pasal 13, itu pertama ditampilkan binatang yang garang, berwujud macan tutul, beruang, dan singa. Tetapi yang kedua, binatang yang mempunyai tanduk dua seperti domba. Seperti domba. Dan dia akan melakukan banyak mujizat, tanda ajaib. Itu yang Kristus palsu. Jadi kita perlu waspada bahwa antara kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput gerejanya dan kedatangan sebagai raja, itu nanti akan timbul pengajaran-pengajaran palsu, mujizat-mujizat palsu yang dibawakan oleh antikris tetapi dalam bentuk Kristus palsu. Dia akan tampil seperti domba, bertanduk dua, tetapi suaranya suara naga, suara iblis. Dan saudara-saudara, ini yang kita anak-anak Tuhan perlu menyadari dan perlu mewaspadai agar kita tidak terkecoh. Sebab itu Paulus berkata, jangan kamu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Antikris dan Kristus palsu itu akan berusaha untuk mempengaruhi kita. Dan di dalam Injil Matius 24, Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa kalau boleh, orang yang terpilih itu juga bisa disesatkan. Saudaraku, karena dia akan mengadakan mujizat palsu, tanda-tanda ajaib. Dikatakan, aku ini Kristus, aku ini Allah. Dan ciri-ciri itu ditampilkan, tetapi palsu. Sebab itu, saudaraku, Paulus pesan, jangan cepat bingung, jangan cepat gelisah, baik ilham roh atau surat-surat yang dikatakan dari kami. Kita harus mewaspadai itu. Ya, siapa mereka yang disesatkan? Saya baca lagi, saudaraku ya, dalam 2 Tesalonika ini, yaitu pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang. Jadi keberadaan atau pemerintahan antikris ini akan diakhiri dengan kedatangan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Akan membinasakan dia, saudaraku. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan ia akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Rupa-rupa perbuatan ajaib dia akan mengadakan. Dikatakan di dalam Wahyu 30 itu, patung itu bisa bicara.
Patung itu bisa ngomong supaya kita akhirnya menyembah kepada antikris. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Tanda-tanda mujizat palsu. Mujizat kelihatannya nyata tetapi palsu. Karena apa? Bukan dari Allah. Dan inilah yang perlu anak-anak Tuhan mewaspadai. Terutama saudara yang gandrung rindu dengan mujizat. Sekarang kan ada pengajaran menekankan mujizat. Mujizat masih ada. Kalau kita sakit tidak sembuh itu tidak ada mujizat. Kalau mujizat ya kontan sembuh. Kalau tidak ada iman. Nah, saudara, ini menyesatkan kita. Mari kita mau berdoa untuk kemudian dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Nah, saudara perlu waspada dengan tipu daya ini. Karena saya pernah katakan kepada jemaat bahwa iblis itu bekerja dengan tipu muslihat. Tidak langsung menyerang, tidak langsung mempengaruhi kita, tapi dengan tipu muslihat. Dengan tipu daya macam-macam sehingga kita itu renggang terhadap firman, renggang terhadap Kristus. Nah, waktu kita keluar dari jangkauan itu, kita lemah. Kita bisa diterkamnya, saudaraku. Oh, puji Tuhan. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Sekarang kita mengerti. Orang-orang yang terkena atau mempan dengan tipu daya iblis itu adalah orang-orang yang akan binasa. Ya, jadi Paulus juga katakan di dalam 2 Korintus 4, Injil diberitakan, tetapi mereka tidak bisa mengerti. Karena apa? Mereka itu ditentukan untuk binasa. Mata hatinya digelapkan oleh dewa zaman ini, ilah zaman ini, sehingga mereka tidak bisa percaya. Saudara-saudara, sebab itu kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara, biarlah mohon kerendahan hati, supaya saudara itu bisa mengerti firman. Dan firman itu bisa membuat saudara percaya. Sebab kalau saudara mendengar firman, tetap tidak percaya, itu berbahaya, saudara. Berbahaya. Karena dikatakan, itu nanti pikiran mereka gelap dan binasa. Nah, orang yang kena tipu daya jahat ini yaitu terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Mereka tidak menerima kebenaran, tidak mengasihi kebenaran. Artinya apa, saudaraku? Ya, dalam 2 Timotius 4 ayat 1-3 Paulus berkata, Timotius, beritakanlah firman itu, baik atau tidak baik waktunya. Dan firman yang mana? Dikatakan, firman yang menyatakan kesalahan, firman yang menegur, dan firman yang menasihatkan. Akan datang waktunya, orang tidak tahan mendengar ajaran yang sehat. Mereka senang dengan dongeng-dongeng, mereka senang dengan dongeng isapan jempol, dan mereka akan menolak. Bahkan itu dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi. Dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan umat Tuhan mengatakan, "Dah kamu jangan mengatakan kebenaran di sini. Katakanlah apa yang menyenangkan hatiku." Saudara, kita hati-hati zaman ini. Karena apa? Kalau kita tidak menerima, mengasihi kebenaran, kita menjadi mangsa daripada iblis. Kalau kita senang dengan kabar berita firman yang menemplak kesalahan, menegur, kita merasa dihakimi dan sebagainya. Sehingga kita senang mendengar firman yang meringankan atau firman yang menyenangkan telinga. Hati-hati, saudara. Ini suatu gejala di mana
orang itu akan menerima ajaran yang menyesatkan ini. Senang mujizat, senang tanda ajaib, ya, sehingga mendengar dan menerima, saudara. Saya baca lagi, saudara. Yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kalau kebenaran, firman Tuhan itu kebenaran. Firman yang mengoreksi, firman yang menyatakan kesalahan, firman yang menegur kita, firman yang menasihati dan memberikan pengharapan, itu menyelamatkan kita, saudaraku. Kita diselamatkan dari kebinasaan. Tetapi kalau kita tidak menerima, tidak mengasihi, dengan kali kita itu menganggap firman itu terlalu keras dan sebagainya, itu membuat kita bisa mundur. Sudah ingat firman Tuhan yang lalu saya katakan bahwa 5.000 orang yang makan roti yang diberkati Tuhan Yesus itu, akhirnya mereka mengundurkan diri, tidak mengikut Yesus lagi. Mengapa? Karena mereka menganggap firman yang disampaikan Tuhan itu terlalu keras. Waktu Tuhan berkata, aku ini roti yang turun dari surga. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, mendapat hidup. Yang tidak makan, tidak akan dapat hidup. Itu dianggap terlalu keras oleh murid-murid, loh, saudaraku. Di dalam Yohanes pasal 6 itu kan banyak dari murid-muridnya akhirnya mengundurkan diri. Saudara, jadi kita perlu berhati-hati pada masa akhir zaman ini. Jangan senang dengan khotbah-khotbah yang lucu, khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga saudara. Tetapi saudara harus menerima kebenaran firman. Mengasihi kebenaran, itu akan menyelamatkan saudara. Oh, puji Tuhan, ya. Saya bacakan lagi. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran, suka kejahatan. Saudara-saudara, jadi orang yang sesat itu sebetulnya dimulai dari dirinya sendiri. Ya, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan, dengar firman. Kalau kamu mendengar pengajaran, kebenaran firman, bisa menyelamatkan kamu. Tetapi dikatakan sini, Tuhan membiarkan mereka percaya akan yang dusta. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka percaya yang dusta, dan itu Allah begitu. Dalam Roma pasal 1 dikatakan, kalau orang-orang itu tidak menganggap perlu kepada Allah, tidak mau memuliakan Allah, tidak menyembah Allah, sebaliknya mereka membuat Allah ciptaan sendiri, berupa patung-patung. Tadinya patung bentuknya manusia, kemudian turun menjadi binatang, kemudian turun menjadi binatang melata. Kemudian dikatakan dalam Roma pasal 1 itu, dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan mereka untuk melakukan percabulan dan sebagainya. Saudara, ini yang akan terjadi nanti pada zaman manusia durhaka itu, yang akan memerintah antara kedatangan Tuhan yang pertama dan kedua. Tetapi tadi kita membaca firman Tuhan bahwa nanti dia akan dibinasakan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia datang. Ini bicara tentang waktu Yesus datang untuk memerintah di bumi. Dan kita akan membaca kemudian, ya, di dalam 2 Tesalonika ini pasal 1, 2 Tesalonika pasal 1, kita akan membaca, ya, ayat yang ke 7 dan 8, ya. Pasal 1 .
dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Dari ini suasana kedatangan Tuhan yang akan mengakhiri pemerintahan antikris itu. Saudara, saya merasa bersyukur pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara untuk mengingatkan ini. Kita ini betul-betul berada di satu masa transisi. Masa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Maka kita harus tahu, saudara, mana kedatangan Tuhan sebagai mempelai laki-laki surga, mana kedatangan Tuhan yang akan menghakimi bumi ini. Tetapi seperti tema firman Tuhan pada hari ini saya katakan, kita menantikan sangkakala berbunyi. Yang kita nantikan bukan kedatangan Yesus sebagai hakim. Memang kita akan ikut serta, saudara. Tetapi yang kita tunggu sekarang ini bukan kedatangan Yesus sebagai hakim, sebagai raja, tetapi sebagai mempelai untuk menjemput mempelai perempuannya. Dan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, saudara. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 atau pasal 5 ayat 1 dan 2 dikatakan, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada malam. Tetapi Paulus berkata dalam Tesalonika, tetapi kalau kamu, kedatangan dia bukan seperti pencuri, karena kamu berjaga-jaga. Kamu bersiap sedia menunggu kedatangannya. Kamu tahu nanti kedatangannya itu. Tapi bagi orang dunia, orang-orang yang tidak percaya, atau orang-orang Kristen yang mengabaikan firman Tuhan tadi itu seperti pencuri, saudara. Tahu-tahu kehilangan sesuatu. Kehilangan apa? Kehilangan Pak Pendetanya mungkin diangkat, atau kehilangan salah satu majelis gereja yang diangkat, atau suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, saudara. Nah, makanya dikatakan seperti pencuri. Tetapi di dalam 1 Tesalonika 5 itu saudara bisa baca bahwa kamu tidak akan seperti pencuri, atau tidak akan menemui waktu itu seperti pencuri, karena kamu berjaga-jaga. Kamu hidup sebagai orang yang dalam terang, dalam seperti siang hari. Orang yang tidur pada malam, mabuk pada malam. Tetapi kamu itu anak-anak siang, anak terang. Sebab itu mari kita mau meliputi diri kita dengan pakaian kasih dan iman. Kemudian ketopong pengharapan. Kita melengkapi diri dengan itu, sehingga kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, saya akan sambung dalam surat Petrus yang kedua, ya. 2 Petrus yang kedua pasal 1. 2 Petrus pasal 1, saudaraku, kita akan membaca pada ayat 16 dan berikutnya. 2 Petrus pasal 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Nubuatan tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus
Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ini Petrus bicara tentang kedatangan Tuhan sebagai Raja. Kemuliaannya dinyatakan. Itu refleksikan atau dikonfirmasikan waktu dia di atas gunung. Waktu berdoa, tiba-tiba kelihatan Elia, Musa, dan awan yang begitu mulia menaungi mereka. Ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Saudara, ini kedatangan Yesus sebagai Raja, itu sudah dikabarkan oleh Rasul Petrus. Dan dia mendengar itu, melihat kemuliaan, kehormatan, kuasanya, diperlihatkan waktu mereka di atas gunung dalam doa itu. Tetapi ini Petrus bicara tentang kedatangan Yesus yang akan memerintah sebagai Raja. Nah, maksudnya supaya kita itu mengikuti nubuatan-nubuatan firman Tuhan itu, kita diteguhkan olehnya. Sebab itu ayat berikutnya mengatakan, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara, saya ingin menegaskan kepada saudara di sini bahwa di dalam perikop ini Petrus sekaligus memberitakan, saudaraku, dua versi kedatangan Tuhan. Yang pertama tadi dikabarkan tentang kedatangan Yesus sebagai Raja yang mulia dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tetapi kemudian dikatakan, saudara, saya minta kau memperhatikan firman Tuhan. Seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tengah gelap sampai fajar menyingsing. Bintang timur terbit di dalam hatimu. Ini bicara tentang kedatangan Yesus sesi yang pertama. Dia datang bukan pada waktu siang, tapi waktu masih fajar menyingsing, di mana bintang timur terbit. Bintang timur itu, saudara, terbitnya dini hari. Saat orang masih pada tidur, kebanyakan mereka tidur. Kecuali orang yang berjaga. Sebab itu, Petrus berkata, perhatikanlah. Memperhatikan firman nubuatan itu, seperti engkau memperhatikan pelita yang bercahaya di tengah kegelapan, yang bisa menerangi pada waktu kegelapan terjadi. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mengerti perkara-perkara rahasia, perkara-perkara kegelapan, di mana iblis bekerja secara rahasia, tersembunyi, saudaraku. Termasuk virus corona ini merupakan kegiatan iblis yang secara rahasia. Ada di balik itu, ada rencana-rencana si jahat. Dan kalau kita membaca firman, kita akan mengerti. Dan kita perlu memperhatikan itu seperti memperhatikan pelita sampai bintang timur terbit. Yang dimaksud bintang timur terbit ini adalah Yesus datang pada kali kedua. Dan itu bisa bersinar di dalam hati kita. Saudara, jadi secara logika, bintang timur itu terbitnya dini hari. Banyak orang masih tidur.
banyak orang masih tidak mengerti. Tapi Yesus datang pada kali yang kedua sebagai raja, itu dalam kitab Sakaria dan kitab Maliaki dikatakan sebagai matahari kebenaran. Loh, secara logika kan begitu. Bintang timur terbit pada waktu masih gelap, matahari kebenaran akan terbit pada waktu pagi hari sudah siang. Dan itu semua mata akan melihat. Dikatakan semua mata, termasuk yang menikam dia, termasuk orang Israel, Yahudi yang menolak dia, akan melihat, oh inilah Mesias kita, mereka akan menyambut. Saudara, puji Tuhan. Tetapi seperti dalam tema firman Tuhan pada siang hari ini dikatakan, yang kita tunggu bukan terbitnya matahari. Yang kita tunggu adalah terbitnya bintang timur, di mana dibarengi dengan sangkakala yang berbunyi, di mana orang mati dibangkitkan, yang kita yang masih hidup akan diubahkan. Saudara, mari kita berjaga untuk itu. Jangan saudara menunggu Yesus datang sebagai matahari. Sudah sempat mengalami masa antikris, mengalami penderitaan, mengalami aniaya dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, pada waktu bunyi sangkakala, Tuhan akan turun dari surga. Orang-orang yang mati dan akan bangkit dahulu, dan kita yang masih hidup akan diubahkan. Dalam sekejap kita diubahkan untuk bertemu Tuhan, menyongsong Tuhan di udara, dan kita bertemu. Dan Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 4:18, kamu hiburkanlah satu dengan perkataan ini. Di tengah-tengah masa yang sukar seperti itu, tidak ada kata penghiburan yang bisa memberi kita harapan, tetapi tentang kedatangan Tuhan, kecuali kedatangan Tuhan. Bab itu mari saudara yang merasa dalam kepicikan, dalam kesukaran, ingat Tuhan akan datang. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Ya, dan itu yang menghiburkan kita, meneguhkan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya akan akhiri firman Tuhan ini dengan pujian, yaitu tentang Yesus akan datang di awan yang mulia, mengambil umatnya, saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus kan datang di awan mulia, mengambil umatnya. Ku mau setia bila Yesus datang untuk masuk surga. Yesus kan datang di awan mulia, mengambil umatnya. Ku mau setia bila Yesus datang untuk masuk surga. Saudara, biar ini menjadi kerinduan kita. Juga sementara kita dalam pekan Pentakosta, mari kita berdoa, saudara. Biar kita menyiapkan diri. Kita didapati dalam keadaan setia. Siapa tahu Tuhan datang pada hari-hari ini, saudara. Karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, saudaraku. Tetapi Tuhan ingatkan, berjaga-jaga dan bersedia. Tuhan datang seperti pencuri, tetapi kamu tidak seperti pencuri, karena kamu tahu Dia akan datang. Kita siapkan. Yesus kan datang
di awan mulia mengambil umatnya. Ku mau sedia bila Yesus datang untuk masuk surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan tentang hari kedatangan-Mu. Dan kedatangan-Mu adalah kedatangan yang tidak diketahui oleh siapapun. Jika demikian Tuhan, maka biarlah Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami, menolong kami, untuk kami dapat berjaga-jaga dan bersedia. Kami rindu Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan di udara, untuk bertemu Tuhan di sana. Tuhan, terima kasih, firman-Mu yang mengingatkan kami saat-saat yang sekarang ini. Iblis bekerja dengan rahasia. Banyak hal yang tersembunyi, banyak hal yang kami tidak tahu. Tetapi firman-Mu dalam 2 Korintus dikatakan, supaya kami tidak dikalahkan, karena kita mengerti tipu muslihat iblis. Tipu muslihat saat ini disembunyikan, diselubungi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sehingga Tuhan, mereka akan menggiring manusia kepada satu keadaan yang sekali kelak mau tidak mau akan menerima Dia sebagai Kristus palsu. Dengan mujizat-mujizat palsu, tanda ajaib yang palsu. Tetapi Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami, supaya kami menerima, mengasihi kebenaran. Kebenaran itu akan menyelamatkan kami. Sebab itu ya Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Pakai mereka untuk memberitakan firman kebenaran. Sekalipun itu ditolak, sekalipun itu dihindari oleh sebagian orang. Tetapi firman-Mu ini berkuasa menyelamatkan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka hari ini. Dan berkati pemerintah kami yang sedang berusaha untuk mengakhiri ataupun mengantisipasi, juga untuk mengadakan suatu adaptasi supaya seluruh rakyat Indonesia dapat hidup menyesuaikan diri dengan situasi kondisi yang ada sekarang. Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Urapi kami hamba-Mu senantiasa untuk dapat memberitakan firman kebenaran. Dan beri sedang jemaat-Mu dengan sabar memperhatikan firman-Mu dan meneliti sampai bintang timur terbit dalam hati kami. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Amin. Saudara-saudara, kemudian kami informasikan bahwa selama seminggu ke depan kita masih berada di dalam pesta atau merayakan Pekan Pentakosta. Dan itu ditandai dengan doa dan puasa. Kami harapkan saudara-saudara bisa ikut serta, saudaraku, dapat menikmati kemurahan Tuhan ini. Kemudian itu akan diakhiri pada hari Minggu tanggal 31 Mei, itu merupakan hari raya Pentakosta, saudaraku. Dan arti nilai Pentakosta berubah dari hanya sekedar hari raya buah-buahan, sekarang diganti dengan hari raya pencurahan Roh Kudus. Di mana Tuhan berjanji kepada murid-muridnya, kamu harus tetap tinggal di kota Yerusalem ini sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Dan itulah Roh Kudus. Kamu akan terima kuasa kelak
kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu menjadi saksi bagiku. Jadi saudara, kita akan tetap ada doa puasa sampai pada tanggal 31 Mei mendatang. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan kita mau berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan supaya mereka tekun dalam melayani, dan mari kita berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkaulah imam besar agung kami yang berkuasa atas isi rumah Allah. Dan Engkau yang telah melayani kami seorang demi seorang dengan firman-Mu yang dipecah-pecahkan. Tuhan memberkati kami semua. Segala puji hormat kami persembahkan bagi Engkau, dan kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat masing-masing. Kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu atas mereka. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan yang permai menyambut kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.